Akhirnya performance review juga nih, Under Armour Ambit One. Gimana? Nyaman juga nih sepatu. Oh ya? Yo, what's up, apa sih seluruh Indonesia? Balik lagi sama gue, Fredly Brainwash, dan Tobi? di Anak Basket Channel. Di video kali ini kita mau ngebahas performance review dari Under Armour Ambit One. Start with traction, top. Traction. Kalau untuk traction, awalnya dia itu kayaknya ada layering dulu kok. Oh, oke, kayak ada lapisan licin. Ada lapisannya gitu, ya? gitu. Jadi pas pertama kali gue pakai, oke, ini grippy nih. Dia keset-keset gitu di lapangan kan. Oke. Terus pas gue lagi mau defense, gue tiba-tiba berbalik arah, sempet selip tuh kaki gue sebelah kanan deh, kok kanan atau kiri gitu. Oh, jadi itu yang lo bilang layering itu ya? Iya, layering. Tapi setelah layering itu copot, terus gue lihat sepatunya ini oke sih. Terus dust magnet banget, jadi debunya itu nempelnya parah banget. Tapi nggak perlu di wipe. Gue bingungnya itu, gue lupa nih nggak wipe off waktu itu. Tapi tetep nempel sih. Apa maksudnya? Sama sekali nggak licin tuh? Nggak licin. Itu di lapangan indoor apa outdoor? Indoor. Indoor. Oke, kalau gue di lapangan di lapangan indoor ya. Di lapangan indoor gue juga nggak nemuin masalah sih. Bekerja dengan baik. Tapi nggak perfect, gue nggak ngerasain perfect karena kan gue pakainya kan setelah Tobi, dan Tobi udah sempet coba di outdoor. Jadi emang udah dusty banget tuh, udah berdebu. Jadi pas di lapangan indoor gue nggak ngerasain gripnya perfect. Tapi gimana waktu awal lu pakai pas masih bersih banget, gripnya perfect nggak? Pas tadi yang kayak tadi pas awal banget dia rada justru licin. malah agak licin ya, karena kayak ada lapisan. Ada lapisannya, jadi semacam lapisan lilin gitu ya, bisa dibilang. Iya, nggak ngerti juga. Gue sering nemuin itu di beberapa sepatu sih, yang pernah gue review. Ada juga yang kayak gitu. And then di outdoor court gimana? Outdoor court, sebenarnya sepatu ini rada inkonsisten sih. Ada satu titik di mana mungkin gue agak ngeslip, tapi satu titik pas gue lagi lateral movement apa sih? Ya, pergerakan yang kayak crossover gitu. Itu kadang grip, kadang enggak gitu. Sama sih, gue juga ngerasain inkonsisten buat di lapangan inkonsisten, outdoor. tapi gue cukup pede dengan sepatu ini, nggak membuat gue yang kayak gue takut nih gitu. So far so good, masih bisa diandalin. Masih bisa diandalin banget. Paling abas kalian jangan lupa buat sering-sering wipe off aja, karena bener ini dust magnet banget ternyata. Terus bahan rubber outsole-nya juga terbilang lumayan squeaky ya, nggak terlalu squeaky tapi masih oke lah. Masih ada decet-decet dikit. Terus heel to toe transition, wah enak sih heel to toe-nya. Terus habis itu kan ini ada melengkung-melengkungnya di sini di belakang. Iya, ini jadi kalau misalnya dari belakang ke depan tuh enak banget. Iya, gue setuju, gue juga berasa smooth banget. Buat main cepet enak. Ya ternyata masih cocok sih untuk pemain-pemain guard gitu, nggak? Ternyata emang nih sepatu nggak dikhususkan untuk big man ya, padahal nih signature shoes-nya si Ambit yang notabene adalah center. Betul. Tapi ternyata kita pakai pun untuk small players masih cocok. Durability untuk beberapa bagian yang kayak seperti bagian di sini gitu ya, itu kayak penghapus, bekas penghapus gitu. Bagian depan ya? Iya, bagian depan. Masa sih? Itu. Oh iya tuh. Lihat di depan kayak ada bekas penghapus gitu. Iya, betul. Terus abis itu gue nemuin di bagian apa ini namanya? Mata kaki ya? Bukan mata kaki, apa sih namanya? Oh, sini ya, pokoknya bagian dalam ya? Iya, bagian dalam ini. Depan, samping dalam. Oke. Ntar mungkin di zoom ya. Ini sih parah sih. Makanya tadi kan gue bilang kalau misalnya pakai sekali dua kali untuk outdoor boleh, tapi untuk terus-terusan not recommended. Rasanya lebih rekomend untuk penggunaan indoor ya. Kalau buat outdoor sayang sih, kayaknya bakalan cepet habis. Lanjut ke cushion. Cushion sih ini spesial banget sih. Kayaknya emang yang paling ditonjolin dari sepatu ini kayaknya emang cushioning ya. Yoi. Gila, ini udah ditonjolin banget, hover sampai dikasih tanda panah biar ketahuan hovernya ada di mana. Di bagian belakang. Di bagian belakang. Makanya mungkin ini salah satunya yang bikin heel to toe transition-nya tadi jadi enak. Betul. Itu juga ngebantu ya, jadi kayak ada bouncy-nya di belakang gitu. Terus
Iya enak sih. Terus depannya bener-bener low to the ground banget. Low to the ground. Feel-nya masih dapat banget. Chord feel-nya dapat, tapi dia micro G-nya itu lebih empuk daripada kalau misalnya Bro Fendi pernah ngebahas Anatomic Spawn Low. Karena gue pernah pakai juga. Yep, Toby juga pakai Anatomic Spawn Low. Gue pernah pakai Anatomic dan itu sih Anatomic nggak seenak ini gitu. Ini kayak micro G-nya sedikit lebih soft ya daripada yang ada di Anatomic Spawn Low. Mungkin karena buat big man juga kali ya. Yep, betul. Tapi gue ngerasain cushioning-nya tuh benar-benar tebel di bagian heel, terus di bagian forefoot-nya kayak tipis gitu. Jadi berasa banget tuh kalau lari. Jadi yang enak tuh cuma bagian heel doang. Bagian forefoot-nya kayak tipis banget gitu. Impact protection menurut lo gimana? Impact protection enak sih, gue pakai sepatu ini nggak sakit kaki apa segala macem. Sama gue juga. Terus juga termasuk responsif juga. Responsif banget. Gue mau fast break, gue mau steal atau mau ya fast break itu enak. Ya semua manuver-manuver lah ya. Yes. Masih tercover dengan baik. Dan tidak memperlambat lu ya? Kalau gue sih enggak. Enggak ya? Masih oke. Enak. Apalagi kan gerakan gue kan mungkin lompatan-lompatan lebih tinggi daripada si Om Tior ini. Oh, pede sekali. Yoi. Tapi emang si Toby, kalau gua kan lebih ke crossover. Kalau si Toby mainnya lebih kayak yang lompat-lompat, yang fast break kenceng-kenceng gitu. Biasa, anak muda. Don't reach, young blood. Lanjut ke material. Material upper, wah ini menurut gua enak banget sih. Oke juga sih materialnya ya. Materialnya dia open mesh open shell mesh, yes. Dibilang adem banget enggak seadem banget itu sampai kaki lu kedinginan atau 12 seconds later. Tapi enggak lah, top ini lumayan breathable sih. Cukup lumayan breathable menurut gue. Cuman sama sekali nggak panas sih gue. Iya, sama sekali nggak panas. Enak. Jadi kalau misalnya buat indoor kan rada pengap tuh dibandingkan outdoor. Kalau outdoor kan lebih Tapi gue juga nggak, di indoor pun gue juga masih berasa sepatu ini breathable banget sih. Yes, betul banget. Panasan. Kemudian materialnya juga termasuk zero break in time. Iya, zero break in time. Untuk uppernya juga sekali gue pakai juga udah enak banget. Dari baru langsung lo pakai main udah langsung enak kan? Udah langsung enak. Cuman satu aja sih di sini. Di cagingnya ini. Oh, TPU caging ini. TPU cagingnya ini menurut gue harus ada break in sedikit. Baru 2-3 kali main baru enak. Kenapa tuh? Awal-awal lu pakai stiff banget ya? Awal-awal pakai stiff. Yang sebelah luar kan? Kalau yang dalam kan ini cuma dalam pakai ini leather, synthetic leather itu nggak terlalu ya. Nggak jadi masalah. Yang TPU ini cukup bikin kaki lu sakit ya awal-awal. Iya. Kalau lu sendiri gimana kok? Ada berasa nggak? Lah kan gue pakainya setelah lu, jadi. Tapi nggak berasa di bengkak? Enggak sih, kalau gue malah enak. Ini nanti akan nyambung ke fitnya nanti sama ke lockdown nih. Ini sama ke support juga. Ini buat gue sih enak karena gue pakainya kan setelah Toby. Jadi gue nggak tahu nih udah break in kali. Jadi TPU-nya udah lumayan lentur kali ya. Material tali agak sering lepas-lepas ya. Wih, kalau gue enggak loh. Hah, serius loh? Di gue enggak. Gue cukup sekali ikat dan dia nggak lepas-lepas sih. Oh, oke. Terus tapi mungkin material uppernya justru gue butuh release lagi kadang. Oh, release lagi maksudnya? Release lagi, jadi gue kencengin lagi. Oh, oke. Oh, jadi dia bisa kayak ngendor sendiri gitu setelah lo pakai berkali-kali. Setelah gue pakai beberapa game, terus habis itu kayaknya gue butuh release lagi nih, kayaknya rada kendor gitu. Tapi kalau misalnya untuk tali sepatunya ini, gue cukup satu kali ngikat juga cukup. Oke, nice. Sama padding di lidah sih. Gila sih, ini enak banget. Padding Ya makanya lidah, tadi gue bilang tadi. Roller itu semua tebel gila, sih. Tebel banget. Lanjut ke fitnya, gimana kalau lo? Kalau untuk gue yang white footer, ini enak sih. Cuman butuh break-in di sini doang. Oh, berarti white footer friendly nih. Lo nggak perlu upsize segala macam. Nggak perlu to size aja ya. Karena gue sukanya emang yang jempol gue tuh ada hampir ke ujung, cuman agak roomy sedikit. Jadi kalau misalnya ngerem tuh nggak kejedok depannya. Oh, berarti masih ada sisa-sisa ruang kosong dikit ya? Dikit banget. Ini gua enak. Sih oh iya bener, berarti ini emang white footer friendly karena kalau gue pakai tuh bagian depannya
baru kali ini gue pakai sepatu kayak kanan kirinya masih longgar gitu. Padahal secara panjang sih udah oke. Secara panjangnya juga jempol gue ya udah gitu, tinggal sisa ruang sedikit. Tapi secara lebarnya tuh gue, wah gila, itu benar-benar kayak luas banget gitu di bagian forefoot. Tapi lu pernah pernah pakai double sock malah? Nah, kalau lucunya kalau gue pakai double socks malah berasa, mungkin karena panjangnya udah sesuai udah ya. pas. Jadi karena lebarnya mungkin. Iya, jadi pas gue double socks tuh malah kayak berasa kaki gue kegencet banget gitu, malah nggak enak. Jadi tetap sih single socks. Ya dari gue juga, menurut gue true to size, berarti kaki lebar nggak perlu upsize, tetap true to size aja. Yang kaki lebar cuman butuh break in di sini aja. Oh iya, butuh waktu break in di TPU. TPU-nya ini pas awal ada agak kenceng sih. Nah, kalau buat gue, TPU cage-nya ini malah bikin lockdown-nya makin mantep tuh. Jadi ketika Abbas kalian ngencengin tali sepatunya ini, bener-bener si TPU-nya ini itu bener-bener meluk kaki banget, dan wah ini berasa di bagian yang midfoot sini bener-bener kekunci banget deh. Cuma feelingnya kalau buat gue agak aneh karena di bagian midfootnya kenceng, bagian depan longgar, bagian belakang ya so-so lah, karena paddingnya juga tebel-tebel, jadi ya itu mencegah kaki gue dari keluar-keluar gitu. Terakhir, supportnya enak banget, dia nguncinya dipeluk banget dah kaki lo, serasa dipeluk pacar. Bagian depan udah ke cover, ada fuse overlay, terus juga outsole-nya naik. Outsole-nya naik gini. Yep. Bagian samping jelas tadi ada TPU-nya. Betul. Ini benar-benar support lateralnya ya. Iya. Dan kalau untuk bagian heel juga gue nggak berasa kayak heel gue bakal copot-copot sih dari sepatunya. Padahal heel TPU heel counternya agak pendek, tapi gue juga merasa safety aja sih, masih aman. Masih aman. Bagian dasar sepatu ini juga termasuk lumayan lebar, jadi lumayan stabil ketika melakukan gerakan-gerakan lompat mendarat gitu. Betul. Aman sih. Betul, setuju banget. So, support benar-benar nggak ada masalah. Sepatu ini sih bisa dibilang almost complete lah ya. Almost perfect. Cuman perfect sih enggak. Almost complete ya, mungkin ya benar. Almost complete lah, semua yang Abbas butuhkan ada di sepatu ini gitu. Benar-benar hampir nggak ada minusnya sih. Hampir dari tadi kita. Hampir. Paling minusnya dikit-dikit doang. Oke, sekian performance review kita untuk Under Armour Ambit Watt ini. Harganya 2,2 juta sekali lagi. Gimana Top? Worth it nggak menurut lo? Harga segitu? Dibilang worth it, cukup worth it. Karena dengan cushioningnya, upper materialnya, terus untuk semuanya sih cukup worth it. Cuman untuk sepatu signature pertama kayaknya bisa dikurangin dikit lah ya harganya ya. Agak-agak overpriced. Iya, agak-agak overpriced sih menurut gua. Kalau gue selama ini kan gue banyak review sepatu budget, dan dengan cushioning kayak begini ya suka ketemu juga sih gue cushioning yang nyamannya selevel ini gitu. Jadi ketika gue nyobain ini dengan harga 2,2 juta, gue sempat bilang tuh kan Top, kok ya gini doang gitu ya, kayak nggak wow gitu. Gue pikir kan bakalan sepatu signature pasti lebih wow gitu. Tapi yang sangat berkesan buat gue sepatu ini ya ini sih, TPU caging-nya ini benar-benar extreme support banget. Ini oke banget sih di sini. Oke, kalau Abbas kalian pengen cop sepatu ini, nanti gue akan tinggalin linknya di deskripsi video ini, dan Abbas kalian akan langsung diarahkan ke websitenya Under Armour langsung. Dan sebelum gue tutup video ini, kita mengucapin terima kasih buat 3 Point Jersey yang selalu support Anak Basket Channel. Ini adalah kaos karikatur NBA. Abbas kalian udah sering lihat, nanti gue akan tinggalin linknya di deskripsi. Kalau Abbas kalian tertarik pengen beli, langsung diarahkan ke Tokopedia-nya 3 Point Jersey. Thank you banget udah nonton video ini. Jangan lupa support Anak Basket Channel dengan subscribe, like, share, and comment. Yoi. I'm Ferdi Brainwash and Tobi Irvanto. Sampai jumpa di video berikutnya. Semoga asupan basket Anda minggu ini cukup. Yoi.